An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah SAW. Dari Abi Hurairah, Abdurrahman itu namanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Sahar. Disebut Abu Hurairah apa? Karena beliau suka sama kucing. Ya. Abi Hurairah mendengar Rasul bersabda, "Iza tahaddasal alim, apabila berkata seorang alim fi majlisihi bil ilmi, di dalam majlisnya bil ilmi tentang ilmu, walam yudkhilhu hazlun, walam yudkhilhu hazlun wala lagwun, dan tidak dimasukkannya di dalam majlisnya itu apa itu ya, bercanda sama main-main. Jadi ketika ngaji itu nggak boleh bercanda, nggak boleh main-main, apalagi nyari materi biar orang ketawa, apalagi materinya menghina Al-Quran, apa meleset-melesetin Al-Quran, itu nggak boleh. Di sini kata Nabi, apabila berbicara orang alim di majlis ilmunya dan dia tidak bercanda, artinya serius dalam ngajinya, tidak main-main, tidak membuat orang tertawa, apa hasilnya? Akan diberikan apa? Illa khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min fihi, illa khalaqallahu ta'ala, kecuali Allah akan menciptakan min kulli kalimatin, dari tiap-tiap kalimat tolaat yang keluar dari mulut orang alim itu, min fihi, dari mulutnya, malakan satu orang malaikat yastaghfirullahu lahu, yang akan beristighfar kepada Allah balahu, buat orang alim tersebut. Jadi orang alim yang ketika menyampaikan pengajian, mau ceramah atau mau pengajian seperti ini, dia nggak bercanda, serius, ya, tidak main-main. Maka setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu akan keluar, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, Allah akan menciptakan malakan satu orang malaikat. Ngapain malaikat? Yastaghfirullah lahu bil, akan beristighfar kepada Allah lahu, buat orang tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fa iza insarafu, apabila orang alim itu telah selesai pergi, saya pergi nih contohnya, pergi ya, insarafu maghfurina lahum, maka mereka pergi dalam keadaan sudah maghfurina, udah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi ngaji begitu pahalanya ya. Ngumpul ngaji, setelah bubar ngaji dosa diampunin, tapi ngajinya kudu bener-bener sama yang ngerti ilmu agama. Itu. Wa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, man nazara ila wajhil alimi nazratan, man barang siapa, nazara yang memandang, siapa man, ila wajhil alimi, ke wajah orang alim, nazrotan dengan satu kali pandangan, ay wahidatan, satu kali pandangan, memandang orang alim satu pandangan, ya, fafariha biha, bahagia, bitilkan nazro, ketika memandang orang alim bahagia, seneng lihat wajah orang alim. Kira-kira pernah nggak ente ngeliat orang alim seneng gitu, pernah nggak? Apalagi wah kasihan nih orang alim, jangan-jangan pulangnya nggak punya bensin, lebih seneng lagi itu, ya kan? Itu menyenangkan hati orang alim luar biasa sebetulnya, ya kan? Memandang orang alim dengan pandang bahagia aja senang gitu kan. Apa ganjarannya? Apa pahalanya? Khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan, Allah akan menciptakan dari setiap pandangannya itu malakan, satu orang malaikat. Ngapain malaikat? Yastaghfiru ay zalikal malak, beristighfar malaikat tersebut ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, beristighfar buat orang alim tersebut. Istighfar aja, beristighfar buat orang tersebut yang memandang orang alim. Ente cuma memandang orang alim siapa aja, bukan saya kan nggak alim, ya kan, saya mah alimudin gitu. Jadi yang alim tuh ada yang lebih dari saya. Jadi memandang orang alim. Terus ketika kalian memandang, setiap pandangan itu Allah menciptakan satu orang malaikat yang beristighfar buat orang yang memandang itu sampai hari kiamat. Kita beristighfar sama dosa kita aja kita nggak sempat, bahkan nggak mau, ya kan? Ini mah diistighfarin sama malaikat. Udah tahu kita orangnya males, kudunya mah istighfar. Nabi aja istighfar paling sedikit sehari berapa? 70 kali dalam satu hadis, dan di hadis yang lain bahkan 100 kali. Kita istighfar berapa kali?
habis sholat 3 kali ya kan, 3 kali, kalau 5 kali berarti 15 kali. Kalau rutin, kalau sholatnya kayak apa, kayak buru-buru habis istirahat, kayak ente kerja nih ya jam 12 siang istirahat, sholatnya pasti jalan tol. Iya, padahal kata Nabi walatan kornakro, jangan kau sujud seperti ayam mematok gabah, tuk loh, itu nggak boleh, itu nggak ada tumanina sama sekali. Jadi kita beristighfar nggak sempet. Nabi aja 70 kali sehari, yang nggak punya dosa masih takut dosa, yang udah diampuni nama Allah dosa kita, yang berlumuran dosa, yang tiap hari mandi dengan dosa, bebersih dosa kagak mau. Kali begitu mah nggak apa-apa, sibuk kali ngikut ngaji aja 1 jam, emang bayar ngaji? Kecuali ngaji ente bayar 100 itu kaya orang alim. Ini enggak. Iya, suruh bawa aqua enggak, suruh bawa rokok enggak, suruh makanan enggak. Ya, udah aja lenggang-lenggang kangkung. Makanya jangan kesel kalau habis ngaji lapar. Ya kan? Yaitu, karena apa? Kita belum mencintai ilmu. Kalau orang cinta sesuatu, pasti gimana pun dicukupin. Ya kan? Pasti. Kita diharuskan, diwajibkan cinta ilmu. Berarti orang mencinta ilmu ada cinta Nabi. Orang cinta Nabi cinta Allah. Orang benci sama ilmu berarti dia benci sama Nabi. Benci sama Nabi benci sama Allah. Nggak tahu diri. Tinggal di buminya Allah, makan dari yang Allah yang kasih, tapi dia masih bermaksiat di tempatnya Allah. Kita contoh nih, saya numpang rumah ente, Ustaz, terus saya kurang ajar sama ente, mau ya kurang ajar lah gitu. Kira-kira saya perasaan saya nggak enak nih kalau kurang ajar sama orang ini, karena dia udah baik sama saya, udah ngasih makan saya, kan nggak enak. Atau ngomong-ngomong kasar tentang ini, nggak enak, soalnya dia udah bantu saya. Itu secara manusiawi, apalagi Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Kita ngerasa diperhatiin sama Allah, insya Allah kita akan selamat, Pak. Dosa masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Pengampun. Lah ini malaikat ngikutin kita dengan memandang orang alim, malaikat istighfar sampai hari kiamat tuh. Baru tahu ya? Hah? Baru ngeliat orang alim itu, udah baru ngeliat tuh memandang dengan pandangan kasih sayang. Itu mau siapa aja orang alim, ya siapa aja itu. Yang selanjutnya tadi sampai mana ya? Ya wakana. Allah khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Allah akan menciptakan dari pandangannya tersebut satu orang malaikat yang beristighfar sampai hari kiamat. Itu sampai hari kiamat. Wa kana Ali ibn Abi Thalib, dan ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, yaqulu an-nazru ila wajhil alimi ibadatun wa nurun fil nazari wa nurun fil qalbi. Memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. Wa nurun, dan merupakan cahaya fil nazari, di dalam memandangnya itu, wa nurun fil qalbi, dan cahaya di hati. Jadi cahaya di muka dan cahaya di hati. Faiza jalasal alim, apabila duduk orang alim tersebut lil ilmi, untuk mengajarkan ilmu, kana lahu bikulli mas'alatin qasrun fil jannah. Kana lahu, maka ada bagi orang alim tersebut bikulli mas'alatin, dari tiap-tiap masalah atau materi yang disampaikan oleh orang alim itu, qasrun, akan dijadikan bangunan tinggi fil jannah, di surga. Ada baitun, ada qasrun. Kalau baitun rumah, kalau qasrun itu bangunan bertingkat, itu berarti lebih bagus dari rumah. Itu memandangnya aja bikin dapat bangunan. Walil amili biha mislu zalik. Begitu juga orang yang mengamalkan ilmu. Ente dapat bangunan, saya pun dapat bangunan. Kalau memandangnya sama-sama, mandang kasih sayang. Kaza fi riyadus sholihin, disebutkan hadis ini juga di dalam kitab Riyadus Sholihin.